Pemirsa, bersama saya Hamzah Kafi, inilah top report untuk Anda. Melalui kewenangannya, hakim kerap dijuluki dengan wakil Tuhan, namun bukan malaikat, karena ada saja yang terpleset godaan suap. Pekan ini, 4 hakim kembali menjadi pesakitan dalam kasus dugaan suap jual beli putusan, dan pekan ini masyarakat juga menanti hasil diplomasi sejumlah menteri yang tengah berada di Washington DC. Apakah Indonesia mendapatkan keringanan tarif resipokal Presiden Trump ini? Selain diplomasi tarif sejumlah menteri, Presiden Prabowo juga melakukan safari diplomasi untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Di segmen terakhir nanti kami akan mengulas pengawasan perilaku para dokter di tengah kasus pelecehan dan juga kekerasan seksual yang terjadi secara beruntun. Anda juga bisa berpartisipasi dalam jejak pendapat Top Report yang kami lakukan setiap hari Rabu melalui akun media sosial X @metro_tv dan akun Instagram @metro_tv. Dan bersama saya Hamzah Kafi, inilah Top Report selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, karena duit 60 miliar rupiah, 3 hakim membebaskan 3 perusahaan dari denda triliunan rupiah. Aroma busuk suap ini sangat menyengat karena Kejaksaan Agung menemukan catatan permintaan agar kasus korupsi ekspor CPO diputus on select alias vonis lepas. Top Report melalui jajak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan, apakah kenaikan gaji efektif membuat hakim berintegritas? Dan hasilnya 68 responden menjawab tidak. Di tengah aksi protes, ribuan hakim menuntut peningkatan kesejahteraan pada Oktober 2024 lalu, Presiden Prabowo berjanji meningkatkan gaji dan tunjangan. Tujuannya agar para hakim berintegritas dan kebal dari godaan suap. Apakah kenaikan gaji dan tunjangan ini merupakan solusi mujarab untuk menjawab integritas para wakil Tuhan ini? Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Pemirsa, dari sekitar 8.000 hakim di seluruh Indonesia, kita tentu percaya mayoritas layak menyandang sebutan yang mulia. Namun, penetapan 4 hakim sebagai tersangka kembali mencoreng citra peradilan di negeri kita. Dari sejumlah barang bukti yang dikumpulkan, ternyata para oknum wakil Tuhan tidak menjalankannya tugas sebagai penegak keadilan. Mereka hidup bergelimang kemewahan dari hasil jual beli putusan. Kasus yang menjerat mereka menunjukkan hukum tidak hanya dapat diselewengkan sebagai alat kekuasaan. Hukum juga dapat diperjualbelikan untuk menumpuk kekayaan. Inilah deretan mobil mewah yang kini teronggok di parkiran Kejaksaan Agung. Mobil-mobil ini adalah sebagian dari barang bukti yang disita Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan suap terkait putusan lepas atau onslak perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kendaraan ini hasil penggeledahan sejumlah tempat di Jepara, Sukabumi, dan Jakarta Sabtu pekan lalu. Selain puluhan kendaraan, Kejaksaan Agung juga menyita uang puluhan miliar rupiah. Selain mata uang rupiah, barang bukti juga berbentuk dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat. Dalam konferensi pers Sabtu malam pekan lalu, Kejaksaan Agung juga mengumumkan penetapan 4 tersangka, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, serta 2 advokat, yakni Marcella Santoso dan Arianto. Dugaan suap terhadap Arif diterima ketika menjabat Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Arif diduga menerima suap sebesar 60 miliar rupiah untuk mempengaruhi susunan majelis hakim yang memastikan bahwa 3 perusahaan besar, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Muslimas Group, dinyatakan bukan sebagai pelaku tindak pidana alias onslak. Jaksa menuntut ketiga korporasi itu dengan denda uang pengganti yang besar. Permata Hijau Group dituntut denda 937 miliar rupiah, Wilmar Group 11,8 triliun rupiah, dan Muslimas Group 4,8 triliun rupiah. Adapun susunan majelis hakim dengan terdakwa korporasi Nila Jumianto sebagai hakim ketua, Ahli Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin sebagai hakim anggota yang belakangan juga menjadi tersangka.
Saat menelusuri aliran uang suap, Kejaksaan Agung mengungkap peran Head of Social Security and License Wilmar Group, Muhammad Syafi'i, yang diduga menyediakan uang suap 60 miliar rupiah. Uang itu adalah permintaan Hakim Arif yang disampaikan melalui Wahyu Gunawan. Uang 60 miliar diserahkan Syafi'i kepada Rianto di kawasan SCBD, kemudian diantarkan ke rumah Wahyu di Jakarta Utara untuk diberikan kepada tersangka Arif. Kejaksaan Agung juga membuka kemungkinan tersangka baru apabila dalam penyidikan suap terbukti terlibat dalam praktek kong kali kong mengatur vonis perkara korupsi CPO, baik korporasi maupun perorangan. Siapapun yang terlibat pasti akan kita mintai pertanggungjawaban hukum. Ya, siapapun. Dan ini bukan hanya sekali saya katakan. Kemudian terkait dengan siapakah yang diberi pertanggungjawaban, saya bilang dan saya sampaikan, ketika dua alat bukti cukup pasti kita minta pertanggungjawaban. Tidak kecuali dari orang-orang perusahaan. Jerat hukum terhadap 4 hakim dalam pusaran kasus dugaan suap putusan ekspor CPO memperburuk citra peradilan. Pertengahan Januari lalu, Kejaksaan Agung juga menangkap dan menetapkan Rudi Suparmono sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Rudi merupakan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang menerima suap dari ibu Ronald bernama Meriska Wijaya bersama majelis hakim yang menyidangkan kasus Ronald. Saat menggeledah rumah Lisa, penyidik Kejaksaan Agung menemukan sejumlah uang dolar Amerika Serikat yang diberi tanda tulisan buat kasasi. Sebelumnya, Mahkamah Agung memutuskan kasasi terhadap Ronald Tanur dengan vonis 5 tahun penjara. Jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu 12 tahun penjara. Pengusutan kasus suap vonis bebas Ronald Tanur juga menjerat Zarof Rikar, mantan pejabat Mahkamah Agung. Saat menggeledah rumahnya pada 24 Oktober 2024, penyidik Kejaksaan Agung menemukan logam mulia seberat 51 kg yang nilainya mencapai 75 miliar rupiah, serta uang senilai 920,9 miliar rupiah. Uang dan emas ini diduga merupakan hasil praktek pengurusan perkara yang dilakukan Zarof sejak tahun 2012 hingga 2022. Menurut data Indonesian Corruption Watch, sejak 2012 hingga 2019 saja, terdapat sedikitnya 20 hakim di bawah pengawasan Mahkamah Agung yang dicokok KPK. Daftar ini tentu makin panjang bila ditambah kasus-kasus hakim yang ditangani lembaga penegak hukum lain, termasuk 4 hakim yang terjerat pusaran kasus suap vonis lepas kasus ekspor CPO. Di lingkungan Mahkamah Agung sedikitnya juga ada 2 hakim agung yang diputus bersalah dalam kasus suap. Sudrajat Dimyati adalah hakim agung pertama yang menjadi tersangka KPK karena menerima suap pengurusan perkara kasasi pilot KSP Intidana. Kedua, Hakim Agung Ghazal Basaleh yang divonis 10 tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang. Perilaku koruptif penyelenggara negara kerap dikaitkan dengan aspek kesejahteraan. Seakan pelaku tindak pidana korupsi hidup menderita karena uang yang diterima dari negara tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Begitu pula sudut pandang Presiden Prabowo Subianto yang berencana menaikkan gaji hakim sebagai bagian dari strategi menghilangkan korupsi. 6 bulan lalu, kita dikejutkan aksi 1.700 hakim yang cuti massal sebagai protes menuntut kenaikan gaji dan tunjangan sebesar 142%. Mereka juga menuntut pemerintah menyediakan jaminan kesehatan dan keamanan. Saat Solidaritas Hakim Indonesia bertemu DPR, Presiden Prabowo melalui sambungan telepon berjanji meningkatkan kesejahteraan hakim untuk meningkatkan integritas hakim. Hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai, sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Gaji hakim di Indonesia berbeda tergantung golongan dan masa kerja. Gaji paling kecil adalah Rp2,7 untuk hakim golongan 3A dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Sedangkan gaji paling besar adalah Rp6,3 juta untuk hakim golongan 4E dengan masa kerja 32 tahun. Hakim juga mendapat tunjangan jabatan dengan besaran Rp12,7 juta hingga Rp56,5 juta. Yang jadi pertanyaan, apakah menaikkan gaji dan tunjangan hakim dapat menjadi jaminan untuk menjaga integritas para wakil Tuhan?
Mantan Hakim Konstitusi dan Ketua MK Mahfud MD kepada media menyatakan sejak dulu tidak percaya hakim korupsi karena gajinya kecil. Karena hakim yang korupsi sudah kaya raya sebelum tertangkap melakukan tindak pidana. Sedangkan hakim yang jujur biasanya merasa cukup dengan gajinya. Menurut Mahfud, kenaikan gaji hakim bukan jawaban untuk memberantas korupsi. Menurut lembaga World Justice Project, supremasi hukum Indonesia pada 2023 berada pada ranking 66 dari 142 negara di dunia dengan skor 0,53. Stagnasi rapor merah negara hukum Indonesia telah berlangsung sejak 2015. Pengawasan dan pembinaan hakim merupakan tanggung jawab Mahkamah Agung. Sejak 2003, Mahkamah Agung sebenarnya telah menerbitkan cetak biru pembaruan peradilan 2010-2030. Isinya merangkum sejumlah pedoman dan kode etik bagi insan pengadilan. Tujuannya untuk mewujudkan visi Court Excellence. Namun sejak 2010, justru makin banyak hakim terjerat korupsi. Peradilan yang bersih seakan hanya utopia, padahal peradilan yang independen dan imparsial merupakan pilar pokok negara demokrasi. Profesionalitas menegakkan hukum juga menjadi prasyarat bagi demokrasi yang sehat. Mafia peradilan tidak hanya menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Mafia peradilan juga membuat investor enggan menanamkan modal di Indonesia. Lantas, sampai kapan salah dan benar didikte uang dan kekuasaan? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.